Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda Soleha hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini bersama dengan Ustazah kembali di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin tentang sistem organisasi kehidupan. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang ini dia, sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, seperti biasa ya, siapkan diri Ananda terlebih dahulu, siapkan alat tulisnya juga, dan jangan lupa berdoa agar diberi kemudahan dalam belajar. Nah, marilah kita mulai pelajaran hari ini tentang sel pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan Ananda mampu menjelaskan tentang sel, menyebutkan macam-macam sel, menyebutkan organel sel beserta fungsinya, dan mampu mengidentifikasi perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, seperti dalil Quran Surah Hud ayat 7 yang kemarin sudah Ustazah terangkan juga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta langit dan bumi serta segala sesuatu di antara keduanya. Allah yang menciptakan sistem kehidupan, Allah yang menciptakan keteraturan tersebut dari tingkat terendah sampai tingkat yang paling tinggi. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang salah satu dari sistem organisasi kehidupan tersebut, yaitu pada tingkatan sel. Yang pertama adalah pengertian dari sel. Sel adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mampu menjalankan fungsi kehidupan. Jadi, kemarin kan kita sudah belajar ya tentang hierarki dari sistem organisasi kehidupan. Nah, yang paling rendah tingkatannya disebut dengan sel, karena makhluk hidup itu bisa tersusun dari sel saja. Nah, berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup terbagi menjadi uniseluler dan multiseluler. Uniseluler berarti makhluk hidup yang tersusun dari satu sel saja, seperti amoeba, paramecium, dan euglena. Kalau multiseluler berarti makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel, contohnya hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Kenapa dikatakan sel adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup? Kenapa bukan molekul? Nah, jadi sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup karena makhluk hidup itu bisa tersusun dari sel saja. Dengan adanya sel sudah bisa membentuk suatu sistem pada makhluk hidup tersebut. Nah, karena makhluk hidup itu walaupun hanya terdiri dari sel, dia sudah bisa dikatakan sebagai makhluk hidup dan bisa melaksanakan aktivitas hidupnya. Nah, kemudian ada macam-macam sel berdasarkan ada tidaknya membran inti. Secara umum, sel itu terbagi menjadi dua ya, berdasarkan ada tidaknya membran inti. Kemarin juga sudah kita pelajari nih di klasifikasi makhluk hidup. Ada yang namanya sel prokaryotik, yaitu sel yang tidak mempunyai membran inti, tidak ada terselubungi membran inti ya. Prokaryotik itu berasal dari bahasa Yunani. Pro berarti sebelum, karyot berarti nukleus. Jadi sel intinya tidak mempunyai membran. Kemudian ada sel eukaryotik, yaitu yang sudah mempunyai membran inti atau sudah punya pembungkus ya. Io berarti sejati, karyot berarti nukleus. Jadi dia sudah disebut sebagai sel sejati ya, sel eukaryotik. Nah, kemarin di materi klasifikasi makhluk hidup kita sudah belajar 5 kingdom. Dari 5 kingdom itu hanya kingdom Monera saja yang merupakan makhluk hidup dengan sel prokaryotik. Sedangkan kingdom lain seperti Protista, Fungi, Animalia, Plantae itu tersusun dari sel eukaryotik. Nah, sekarang kita akan mempelajari perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Karena sel eukaryotik itu bisa kita lihat ada perbedaan antara sel penyusun pada hewan dan sel penyusun pada tumbuhan ya. Kita bisa lihat di sini komponen atau organel-organel penyusun sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, sekarang Ustazah akan menerangkan dalam bentuk tabel ya, persamaan dan perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Bagian-bagian sel itu organelnya ada dinding sel, selaput sel, inti sel, plastida, vakuola, mitokondria, lisosom, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan ribosom. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan saja. Fungsinya untuk membentuk dan melindungi isi sel. Selaput sel dimiliki oleh kedua-duanya. Inti sel juga dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan.
Tapi kloroplas atau yang sering kita sebut klorofil juga itu hanya dimiliki oleh tumbuhan. Vakuola juga hanya dimiliki oleh tumbuhan. Walaupun hewan juga punya vakuola, tapi vakuolanya itu berukuran sangat kecil ya. Dan ada juga yang tidak punya vakuola. Kemudian mitokondria dimiliki oleh keduanya. Lisosom hanya dimiliki oleh sel hewan saja. Ada juga sel tumbuhan yang mempunyai lisosom, tapi tumbuhan pada tingkatan rendah. Badan Golgi dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Retikulum endoplasma dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Ribosom dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, Ananda, seperti yang tadi sudah saja sebutkan bahwa sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, sel itu ukurannya sangat kecil, tidak bisa kita lihat dengan mata secara langsung. Jadi, para peneliti itu dapat mengetahui adanya sel dengan menggunakan alat bantu yang disebut dengan mikroskop ya. Jadi, setelah penemuan mikroskop, di situ dapat diteliti bahwa ada bagian terkecil dari penyusun makhluk hidup. Yang pertama kali meneliti adanya sel yaitu seorang ahli biologi bernama Robert Hooke. Robert Hooke itu mencoba melihat struktur sel pada sayatan gabus di bawah mikroskop. Nah, dari pengamatannya, dia melihat ada rongga-rongga yang dibatasi oleh dinding tebal. Nah, yang strukturnya itu mirip seperti sarang lebah. Satuan terkecil dari rongga tersebut diberi nama dengan sel. Kemudian ada juga penemuan dari Scladen dan Swan ya, yang mengamati sel-sel jaringan hewan dan tumbuhan. Sama juga dia menggunakan alat bantu untuk memperbesar, yaitu menggunakan mikroskop, dan menemukan ada unit terkecil penyusun makhluk hidup tersebut. Kemudian ada juga peneliti yang bernama Robert Brown. Dia dapat mengetahui atau menentukan organel dari sel tersebut, yaitu inti sel yang diberi nama nukleus. Nah, jadi sangat penting ya proses-proses dari penemuan-penemuan ilmuwan dari dulu sekali sampai saat ini bisa kita pelajari. Nah, seperti gambar ini adalah gambaran tampilan dari sel hewan setelah diamati menggunakan mikroskop ya. Jadi di situ diberikan gambaran warna-warna supaya memudahkan kita mempelajarinya. Jadi kita harus berterima kasih kepada ilmuwan terdahulu yang telah memberikan kita ilmu pengetahuan dari penelitian mereka, sehingga kita bisa mempelajarinya saat ini. Oke, langsung aja ya kita lihat organel sel hewan itu apa aja sih. Oke, yang pertama tentunya ada nukleus atau inti. Inti sel ini berguna mengatur kegiatan sel dan pembawa sifat keturunan, genetik, dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan makhluk hidup mempunyai jenis yang berbeda-beda. Nah, ada lagi nih mitokondria. Kemarin kita sudah belajar ya tentang respirasi sel pada proses transformasi energi. Mitokondria berperan pada respirasi sel. Ada lagi organel yang namanya badan Golgi, berfungsi pada proses sekresi dan ekskresi zat. Dan ada juga organel yang disebut sentriol atau yang berguna dalam pembelahan reproduksi sel. Sentriol. Kemudian ada juga organel yang disebut RE, retikulum endoplasma, berguna dalam transportasi intrasel. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan ribosom. Ribosom ini berfungsi dalam sintesis protein ya. Organel selnya bisa dilihat. Kemudian ada membran sel yang berfungsi dalam pengatur lalu lintas zat. Dan ada sitoplasma yang berfungsi dalam metabolisme. Kemudian ada lisosom yang berfungsi dalam pencernaan intraseluler. Nah, selanjutnya pada sel tumbuhan punya dinding sel yang berfungsi memberi bentuk pada sel, biasanya tersusun dari selulosa atau lignin. Nah, jadi dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan ya. Ada juga sel tumbuhan itu punya plastida. Plastida ini macam-macam, ada likoplas, kloroplas, dan juga kromoplas ya.
Nah, ini juga hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Selanjutnya, sel tumbuhan itu mempunyai yang namanya vakuola yang berfungsi menyimpan zat. Vakuola pada sel tumbuhan berukuran besar, sedangkan pada sel hewan tidak punya vakuola. Atau ada juga sel hewan yang punya vakuola tapi ukurannya kecil. Nah, ini adalah organel-organel pada sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan ya. Selain itu, organel-organel yang lain sama saja seperti adanya inti sel, ada juga di tumbuhan itu punya ribosom ya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah gambar struktur sel tumbuhan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup terbagi menjadi makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Sel yang tidak memiliki membran inti disebut prokariotik, dan yang memiliki membran inti disebut eukariotik. Sel eukariotik secara umum tergolong menjadi sel hewan dan juga sel tumbuhan. Organel sel khusus yang dimiliki oleh sel hewan saja, yaitu lisosom dan sentrosom. Sedangkan organel sel khusus sel tumbuhan, yaitu dinding sel, plastida, dan vakuola. Alhamdulillah, hari ini kita telah mempelajari tentang sel pada makhluk hidup. Tadi kita belajar tentang sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, bagaimana? Apakah Anda sudah bisa memahami materi yang saya sampaikan? Jangan lupa ya untuk mencari informasi di media lain seperti buku ataupun juga internet. Dan jangan lupa untuk mempelajari kembali materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, Anda bisa mengambil hikmah dari pelajaran kita hari ini, dan semoga Anda senantiasa diberi kemudahan dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya untuk berusaha membantu ayah bunda di rumah dan mengerjakan ibadah-ibadahnya. Kita insya Allah akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dan kita akan belajar tentang jaringan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Aku saja akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.